Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur bersama channel Klip Bangunan Desa. Dilanjut lagi ya dulur untuk video kali ini. Melanjutkan video yang kemarin. Untuk kali ini akan saya jelaskan atau saya praktekkan langsung di sini sama teman-teman untuk cara menentukan ukuran bangunan lengkap nanti dengan cara menentukan siku ya dulur. Jadi menentukan siku suatu bangunan ya dulur. Jadi di sini sebelum dulur-dulur menyimak video ini, untuk yang baru bertemu atau baru mampir di channel Klip Bangunan Desa, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya dulur. Jadi ini langsung ke pembahasan ya dulur. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, untuk permintaan dari tuan rumah untuk diberi jarak untuk bangunan ini 5 meter ya dulur. Jadi ini sudah saya siapkan oleh karena kita hanya ada meteran 5 meter ya dulur. Jadi terlalu ngepol, jadi saya gunakan papan ya dulur. Jadi untuk ini dari tembok ya dulur, dari tembok rumah ini sudah saya ukur 5 meter ya dulur, 5 meter. Kemudian di sini sudah kita tarik benang dulur, kita tarik benang sesuai ya dulur. Jadi kita tarik sama ya, kita tarik sama dari rumah itu. Nah ini untuk patokan ya dulur. Jadi untuk benang yang satu ini tidak kita robah ya dulur, tidak kita robah. Ini akan menjadi patokan, jadi paten untuk benang yang satu ini ya dulur. Jadi ini ya dulur, untuk dari benang ini ya dulur. Jadi ini nanti posisi benang ini di tembok bagian luar ya dulur. Oleh karena besi kemarin kita buat 4 meter untuk potongannya, jadi untuk temboknya ini ya dulur, jadi 4 meter kotor kita buat 3 meter 90 dulur. Di 3 meter 90 dulur. Ini untuk bagian luar ya dulur. Untuk bagian luar kita beri benang dulu ya dulur. Sama juga untuk di bagian sebelah sana langsung kita tarik 3 meter 90. Jadi ini ya dulur. Jadi untuk kedua benang ini ya dulur. Jadi untuk benang yang pertama ini paten ya dulur. Paten, jadi otomatis untuk lebarnya ini sama ya dulur. Jadi otomatis tidak merubah lagi untuk kedua benang ini ya dulur. Baru untuk langkah selanjutnya akan kita tentukan sikunya ya dulur. Bagaimana caranya nanti bisa diikuti, simak terus agar lebih paham ya dulur. Jadi untuk siku ini ya dulur, untuk siku ini akan kita cek ya dulur. Untuk dari tarikan dari rumah ini kira-kira siku tidak untuk rumah yang depan ini ya dulur. Dia akan kita tarik lurus dari rumah yang depan ini, akan kita cek bisa siku apa tidak. Pokoknya ikuti terus dulur agar lebih paham. Kemudian ini ya dulur, untuk tahap yang paling penting yang dulur, jadi sudah pernah saya share di video saya sebelumnya untuk cara menyiku atau menentukan siku akurat ya dulur. Jadi ini akan saya praktekkan langsung ya dulur. Jadi ini belum saya siku ya dulur. Jadi yang paling penting kita tentukan untuk benang paten ya dulur, atau patokan. Jadi ini yang tidak akan kita rubah dulur. Jadi untuk patokan. Jadi untuk yang kita rubah untuk benang yang arah ke sana ya dulur, yang di arah Mas Bagong. Jadi seperti biasa dulur. Untuk rumputnya sama ya dulur. Kita tarik berapa mas yang itu? 80.
80-60 ya dulur. Jadi 80, kemudian untuk yang bagian sini untuk yang 60. 60 ya dulur. Jadi kita beri tanda ya dulur. Kita beri tanda. Kemudian ini ya dulur, untuk lebih enaknya ya dulur, kita gunakan patok ya dulur. Jadi di bagian sudut ini sudah kita tentukan untuk titiknya ya dulur. Jadi kita hanya merubah untuk yang bagian arah Mas Bagong itu dulur. Jadi kita tentukan ya dulur di sini. Meter 10 aja Mas. Meter 10. Oh iya. Usahakan lurus ya dulur. Nah, ini ya dulur, bisa dilihat di sini harus kita paskan 10 ya dulur, oleh karena kita tarik 110. Jadi ini otomatis kurang geser ya dulur. Jadi ini masih 2 cm ya dulur. Digeser Mas, geser. Terus jauh, 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 sesenti lagi. Terus, dikit lagi. Terus, hop, banyakan Mas. Nah, ini dulur, sudah sesuai ya dulur, ini 10 cm ya dulur. Di bagian yang sudah diberi tanda itu. Oke, paku Mas. Jadi otomatis dulur ini. Otomatis ini sudah siku dulur. Hah? Otomatis sudah siku dulur ini. Ketemunya 1 meter. 1 meter ya dulur. Jadi 60 kali 80 dengan 80 ya dulur, kita tarik untuk ke arah sudut. Ini jadi 1 meter ya dulur. Jadi ini akurat dulur. Kenapa saya bilang akurat, karena di seluruh yang saya kerjakan ini menggunakan cara seperti ini ya dulur. Dan untuk hasilnya ini masih akurat ya dulur sampai sekarang ini. Oh, kuyo ngono deh, Kang gitu. Jadi ini ya dulur. Tadi untuk penyikuannya kita tali di bagian patok yang ini ya dulur. Untuk patok yang ini ya dulur. Jadi untuk memindahkan untuk ke sebelah sana, geser lagi Mas. Nah, kita pepetkan saja di bagian ini. Jadi ini harus paten ya dulur. Jadi untuk patok ini kita patok ini sesuai dengan mepet benang ya dulur. Tapi usahakan jangan menekan ya dulur. Oleh karena itu saya pasang skor seperti ini ya dulur, ke arah sana. Jadi untuk memindahkan ke arah sebelah sana ya dulur, di arah bublangnya ini, papan bublang ini tinggal kita pepetkan juga untuk benangnya di bagian sini ya dulur. Jadi ini sangat mudah dulur. Jadi ya nanti masih akan kita cek juga untuk di bagian ujung sana ya dulur. Jadi untuk bagian sudut sana akan kita cek sesuai atau tidak, nanti akan langsung kita videokan ya dulur. Ini lanjut ya dulur, akan kita ukur dulu untuk ke arah sana ya dulur. 4 meter. Jadi untuk keseluruhan ini
8 meter 90 ya dulur. Ini kita bagi dua dulu. Kita bagi dua dulu ya dulur ini. Di 4 meter 45 dulur. Jadi sama dulur, untuk di bagian sebelah ini kita ukur sama ya dulur. 8 meter 90 juga dulur. Jadi ini ya dulur, kita tarik 8 meter 90 ya dulur dari benang sikuan yang tadi ya dulur. Jadi kita tarik sama dulur. Untuk kedua benang ini sama, untuk panjangnya kita tarik sama. Kemudian nanti akan kita cek dulur. Di bagian sudutnya akan kita cek untuk sikunya ini sama apa tidak. Ini kita harus usahakan sama ya dulur. Jadi harus kita usahakan sama. Ini baru bisa kita sesuai apa tidak dengan siku tadi dulur. Di sini sama ya dulur. Kita cek dengan ukuran yang sama ya dulur, 60 dengan 80 ya dulur. Jadi nanti harus bertemu 1 meter. Kalau kurang atau lebih berarti masih kurang akurat dulur. Jadi memang seperti ini ya dulur untuk caranya untuk di versi kulit bangunan desa bersama teman-teman. Tapi insya Allah ini dari sekian banyak bangunan yang saya buat ini, alhamdulillah akurat ya dulur. Dengan catatan ini tidak ada geser-geser untuk langkah-langkah selanjutnya ya dulur. Jadi untuk sampai pondasi ini harus kita usahakan tidak ada penggeseran benang ya dulur. Jadi harus paten. Bisa dilihat ya dulur, di 80 kita beri tanda. Kemudian untuk dari 60 ya dulur, jadi dari benang ya dulur, diusahakan tidak ketarik untuk benang yang menjadi paten tadi ya dulur. Dan di sana 60 juga dulur. Kemudian akan kita cek ya dulur untuk hasilnya ya dulur. Untuk hasilnya kita cek dulur. Tengah-tengah Pak. Tukang dulu. Si dari ujung ya dulur. Kurang rene sedikit. Jadi ini kurang geser sedikit dulur. Tengah-tengah. Jadi akan kita geserkan dulu ya dulur. Kita cek lagi dulur. Pokoknya harus seperti itu dulur. Jadi yang namanya mencari siku itu harus kurang mili. nah dulur. Di 1 meter kurang 2 mili ini bisa dikarenakan penarikan ya dulur. Penarikan meteran tadi ya dulur. Dia akan kita geserkan sedikit. Atau pemasangan paku ini bisa juga dulur. Jadi ini harus kita geserkan sedikit. Jadi ini ya dulur, kita cek lagi. Kemudian di sini hasilnya sesuai ya dulur, 100. Jadi otomatis ini untuk bangunan ini akurat ya dulur, di 100. Untuk ketemunya dari tarikan 60 dan 80 tadi ya dulur. Jadi insya Allah dari
dulu untuk memakai cara ini untuk menentukan siku itu akurat ya dulur. Jadi berdasarkan praktek, bukan hanya teori ya dulur, yang saya share di sini ya dulur. Jadi seperti itu ya dulur, mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti ya dulur. Terima kasih yang sudah mengikuti. Mungkin ada poin-poin yang bisa ditiru, monggo. Mari berbagi pengalaman ya dulur di seputar bangunan ini. Jadi seperti itu ya dulur untuk cara pemasangan benang atau menentukan sikunya ya dulur. Di dulur-dulur yang ingin membuat suatu bangunan yang masih kebingungan untuk bagaimana caranya, jadi cara yang paling mudah, simple, akurat. Jadi seperti itu ya dulur. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti. Sekali lagi untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Satu subscribe sangat berarti buat saya. Dan untuk teman-teman yang sudah mensupport, mensubscribe, sudah subscribe di channel Klip Bangunan Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.